Pemain tim nasional Timnas Futsal Indonesia, Wendy Bryan terpilih menjadi pemain terbaik di ajang ASEAN Futsal Championship 2024. Ia terpilih usai berperan penting dalam membantu Timnas Futsal Indonesia menjuarai turnamen yang dulunya disebut Piala AFF Futsal tersebut. Menanggapi keberhasilan itu, Ketua Umum Ketum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar pun berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk kepada Wendy Bryan yang sudah berusaha keras mewujudkan Timnas Futsal Indonesia mampu menjadi rajanya Asia Tenggara. Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras tim yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, dan staf yang telah bekerja keras untuk membawa Indonesia meraih gelar juara, kata Michael, dikutip dari rilis FFI. Senin tidak lupa, saya ingin mengucapkan selamat kepada Wendy Bryan atas penghargaan pemain terbaik yang sangat layak ia terima. Kami berharap Indonesia bisa terus berkembang dan memberikan lebih banyak kebanggaan di kancah internasional. Tambahnya perlu diketahui, Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih gelar juara pada ASEAN Futsal Championship 2024 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 dalam pertandingan final yang digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah Indonesia di ajang futsal ASEAN dan mengukuhkan Timnas Futsal Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Timnas Futsal Indonesia memulai laga final dengan sangat baik, unggul 1-0 berkat gol yang dicetak oleh M. Syaifullah pada menit ke-8. Meski pertandingan berlangsung dengan ketat dan diwarnai 3 kartu kuning yang diterima oleh pemain Indonesia Samuel Eko, Firman, dan Isra, Timnas Futsal Indonesia mampu mempertahankan keunggulan tersebut hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, meski Vietnam berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, Rizky Xavier mencetak gol kedua bagi Indonesia di menit-menit akhir pertandingan, memperbesar keunggulan menjadi 2-0 dan mengunci kemenangan untuk Timnas Futsal Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024, sementara Vietnam harus puas dengan posisi runner-up. Selain gelar juara, penghargaan pemain terbaik MVP turnamen diberikan kepada Wendy Bryan, yang tampil cemerlang sepanjang turnamen dan menjadi salah satu pemain kunci Indonesia. Kontribusi Wendy dalam pertandingan final dan performa solidnya sepanjang ajang ini layak mendapatkan apresiasi. Saya sangat bangga dengan perjuangan seluruh pemain di lapangan. Kami berhasil membawa pulang piala untuk seluruh pecinta futsal Indonesia, ujar Hector usai pertandingan. Menurutnya kemenangan ini akan membawa dampak baik untuk masa depan dan perkembangan futsal Indonesia. Ini baru langkah awal dan harus dipertahankan, pasti akan memberikan dampak besar untuk perkembangan futsal di masa yang akan datang. Ini baru awal dan harus ditingkatkan. Federasi sudah menunjukkan komitmen perubahan mulai dari timnas hingga kompetisi, terangnya. Prestasi ini juga harus bisa menjadi motivasi bagi pecinta futsal Indonesia. Semua harus melihat futsal sebagai permainan yang menyenangkan. Secara tidak langsung prestasi ini harus bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia bahwa futsal itu menyenangkan. Agar makin banyak yang mencintai futsal, terangnya. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengukuhkan posisinya sebagai Raja Futsal ASEAN, sementara Vietnam menjadi runner-up dan Thailand menyusul di posisi ketiga setelah mengalahkan Australia. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendukung sepanjang turnamen. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, merasa senang bisa melangkah ke babak final turnamen Korea Masters 2024. Putri Kusuma Wardani atau Putri KW memastikan langkahnya menembus babak final Korea Masters 2024 usai tampil apik di fase 4 besar. Dalam laga semifinal turnamen BWF Super 300 ini, pemain peringkat ke-21 dunia itu melawan wakil Taiwan Chiu Pincian, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Berlaga di Iksan Gymnasium, Iksan City, Korea Selatan, Putri KW menang dengan skor kembar 21-13, 21-13 dalam tempo 35 menit. Usai laga, ucapan syukur langsung diungkapkan Putri KW dengan keberhasilannya melaju ke babak final Korea Masters 2024 esok hari.
Mengucap syukur alhamdulillah bisa kembali ke final tanpa cedera apapun, kata Putri KW, melalui siaran PBSI yang diterima bolasport.com. Saya cukup puas dan cukup senang dengan hasil yang saya bisa raih hari ini ataupun pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bangga dengan diri sendiri bisa kuat dan mampu kembali ke permainan yang saya punya, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Putri KW mengaku sempat merasa khawatir karena memikirkan siapa yang akan menjadi lawannya, tak pelak hal itu justru menghadirkan beban tersendiri di pundak Putri KW terlebih ketika menunjukkan aksinya di atas lapangan. Sebelumnya saya terlalu banyak berpikir siapa lawan saya di sebuah turnamen bahkan dari jauh hari sebelumnya, kata Putri KW. Itu membuat saya malah jadi banyak beban, tuturnya menambahkan. Sepenuhnya sadar jika hal itu tidak baik, pemain berusia 22 tahun tersebut kini ingin menikmati setiap perjalanannya dalam sebuah turnamen. Sekarang saya mencoba menikmati dengan tidak mau tahu siapa lawan saya sampai dekat waktunya baru saya pelajari permainannya lewat video, ucap Putri, selain memang fokusnya peningkatan saat latihan. Ini membuat saya lebih tenang, imbuhnya. Untuk jalannya pertandingan sendiri, Putri KW memang bermain apik melalui rally-rally yang sangat menyulitkan lawannya. Di pertandingan tadi lawan memaksa saya untuk bermain rally yang menyulitkan, dari sana dia bisa mendapatkan poin, kata Putri. Tapi saya coba meredam dengan mempercepat ritme dan inisiatif menyerang duluan, imbuhnya. Putri juga menegaskan bahwa dirinya akan bermain semaksimal mungkin untuk memetik hasil baik di laga final Korea Masters 2024. Besok di final saya harus menampilkan semaksimal mungkin, harus lebih capek, mau menang atau kalah saya mau habis-habisan dulu, ucap Putri. BOLASPORT.com, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, secara resmi melepas tim nasional esport Indonesia ke IESF World Esports Championship 2024. Menpora Dito menginginkan timnas esport Indonesia terus tingkatkan prestasi di level dunia. Pemerintah berharap, esport Indonesia nantinya bisa mendominasi dan tingkatkan prestasi di tingkat dunia, apalagi sudah ada Olimpiade Esport. Pada acara pelepasan, Menpora Dito didampingi Wamenpora Taufik Hidayat dan anggota Komite 2 DPD Alfian Syah Bustami Komeng di Media Center Kemenpora Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Menurut Menpora Dito, untuk terus berprestasi di tingkat dunia, pembinaan dan generasi atlet menjadi hal yang wajib dilakukan dengan baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk itu. Pemerintah melalui Kemenpora akan selalu memberikan dukungan. Jadi, generasi dan pembinaan atletnya menjadi hal yang penting. Tadi disampaikan bagaimana kiprah timnas kita, di mana sudah leading di Asia dan apalagi beberapa sudah mendominasi di dunia. Pemerintah pasti selalu support, kata Dito Aryo Tejo. Indonesia dengan pangsa pasar yang besar untuk esport pasti memiliki potensi atlet dan potensi prestasinya. Terima kasih kepada PBSI yang telah membina para atlet melakukan scouting yang masif mencari bibit atlet unggulan untuk timnas yang akan dikirim ke Asia dan dunia, kata Dito menambahkan. Selamat bertanding, semoga bisa kembali ke tanah air membawa juara dan medali emas, harap Menpora Dito. Jaga kekompakan, karena lawan paling berat adalah diri sendiri, harus bisa mengendalikan emosi diri dan mental, ucap Wamenpora Taufik Hidayat. Dengan kekompakan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pemerintah akan selalu support, kata Taufik Hidayat menambahkan. IESF World Esports Championship tahun ini akan dihelat pada 10-20 November tahun 2024 di Riyadh, Arab Saudi. Usai bertanding di sana, timnas Indonesia juga akan bertolak ke Thailand mengikuti kejuaraan Asia. Timnas Indonesia telah siap mengikuti nomor MLBB Putra-Putri, dan PUBG Mobile. 5 dari 16 atlet timnas Indonesia yang mengikuti IESF World Esports Championship di Riyadh juga akan mengikuti kejuaraan Asian Esports Game pada 23 November 1 Desember tahun 2024 di Thailand nomor e-football, kata Sekjen PBSI Frankie Ong. Kami bangga dengan capaian timnas esport Indonesia di babak kualifikasi Asia Oceania yang mengantar mereka lolos babak playoff dunia. Di babak kualifikasi sebelumnya tim MLBB Putra menduduki peringkat 2 dari 9 negara Asia Tenggara. Tim MLBB Putri juara 1 dari 17 negara Asia. Tim PUBG Mobile berada di peringkat 3 dari 18 negara Asia.
Dari situasi tertekan dia membalikkan situasi dan mengunci Kingat dengan guillotine. Di kelas ringan MMA, juara submission grappling, Kade Ruotolo, kembali mendapatkan kemenangan kuncian dengan cepat. Pada debutnya di MMA pada tanggal 8 Juni lalu, Ruotolo mencekik Blake Cooper dengan fast crank dalam waktu 3 menit 20 detik di ronde 1. Kali ini Ruotolo menang dengan lebih cepat lagi. Hanya dalam waktu 1 menit 4 detik, saudara kembar Tai Ruotolo ini menyudahi perlawanan Ahmed Mutjaba dengan Brabo Choke. Di kelas berat MMA, seorang master Brazilian Jiu-Jitsu yang lain menunjukkan kelasnya. Marcus Almeida atau yang juga dikenal dengan nama Buchecha mengalahkan Amir Ali Akbari dengan rear naked choke di ronde 1. Buchecha kembali ke kolom kemenangan setelah sempat kalah dari Oumar Kane pada tahun lalu. Sebelum ditaklukkan rekrek, jagoan berusia 34 ini menang 4 kali beruntun di One Championship. Hasil One 169. Kelas berat MMA perebutan sabuk juara Oumar Kane mengalahkan Anatoly Maligin dengan keputusan terbelah. Kelas terbang Muay Thai perebutan sabuk juara Rotang Jitmuangnon mengalahkan Jacob Smith dengan keputusan mutlak. Kelas jerami kickboxing perempuan perebutan sabuk juara Jackie Buntan mengalahkan Anissa Maxen dengan keputusan mutlak. Kelas terbang MMA, Adriano Moraes mengalahkan Denny Kingat dengan kuncian di ronde 2. Kelas terbang Muay Thai, Komtoranesor, Somai mengalahkan Tagir Halilov dengan keputusan mutlak. Kelas ringan MMA, Kade Ruotolo mengalahkan Ahmed Mutjaba dengan kuncian di ronde 1. Kelas jerami kickboxing, Sam Ageyang Hadao mengalahkan Zhang Peinian dengan keputusan mutlak. Kelas berat MMA, Marcus Almeida mengalahkan Amir Ali Akbari dengan kuncian di ronde 1. Kelas bulu Muay Thai, Muhammad Younes Raba mengalahkan Edi Abasolo dengan keputusan mutlak. Kelas atom MMA, Ayaka Miura mengalahkan Macarena Aragon dengan kuncian di ronde 1. Kelas jerami Muay Thai, Alif Sor, Decapan mengalahkan Walter Goncalves dengan keputusan mutlak.